Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita mengulang kembali kajian kitab Iqadul Imam pada halaman 75, nanti insyaallah sampai halaman 78. Mudah-mudahan ini kajian hari ini saya akan membaca secara menyeluruh dari makna-makna yang ada di dalam kitab ini. Untuk itu mohon disimak, mungkin barangkali ada yang kurang di dalam memberikan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, adapun bab yang kedua. Falamma faragha, maka seketika selesai minal babil awali, dari menjelaskan bab yang pertama. Asyara, kemudian memberikan petunjuk siapa musannif pengarang kitab ini. Ilal babi tsani, menuju kepada bab yang kedua dari penjelasan kitab Iqadul Imam ini. Faqala, dan dawuh siapa, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan seperti ini. Ini di dalam mutiara ke-17 dan 18 ini. Mataroka, tiada meninggalkan, minal jahli, dari kebodohan, syai'an, sedikit pun. Siapa man, orang, aroda, yang menghendaki, siapa man, ayyadhara, untuk memunculkan atau untuk menampilkan, fil waktu, di dalam waktu, ghairama, selain sesuatu, azharahu, yang telah menampilkan hu pada ma, siapa Allah fi, di dalam waktu. Al jahlu, maka adapun yang disebut dengan bodoh, huwa, adapun jahil itu diddul ilmi, lawan daripada ilmu. Wakila, dan dikatakan sebagian ulama sufi yang dimaksudkan dengan al-jahlu itu, huwa, adapun al-jahlu itu adamul ilmi, tidak berilmu, bil maksudi, dengan ilmu yang dimaksudkan. Wa adapun jahl itu ala qismaini, dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah basitin wa murakkabin, yaitu ilmu atau bodoh yang bersifat basit, yang bersifat luas, wa murakkabin, dan yang bersifat bodoh yang bersifat murakkab atau bodoh murakkab. Fal basitu, maka adapun yang disebut dengan bodoh basit, bodoh yang luas, itu ayyajala, menjadikan, wa ya'lama, ayyajala itu ayyajala, menjadikan, atau ayyajala tidak tahu, ayyajala tidak mengerti. Saya ulangi, fal basitu, maka adapun yang disebut dengan bodoh basit itu ayyajala, tidak mengetahui atau bodoh, wa ya'lamu, dan mengerti, annahu, akan sesungguhnya seseorang itu jahilun, bodoh. Wal murakkabu, maka adapun yang disebut dengan bodoh murakkab itu ayyajala, tidak mengerti siapa seseorang yang pada tingkatan bodoh murakkab jalahu, akan kebodohannya, ya, kebodohan daripada jahil murakkab. Wa aqbahul jahli, maka adapun paling jelek-jeleknya bodoh itu al jahlu, kebodohan atau tidak mengenal billahi, kepada Allah. Wa ingkaruhu, dan mengingkari kepada Allah, tidak percaya adanya Allah. Ba'da talabi ma'rifatihi, setelah menemukan atau setelah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, saya katakan, min adabil arifi, itu sebagian daripada etika atau norma-norma orang-orang yang kenal, norma-norma orang yang kenal kepada Allah, al hakiki, yang bersifat hakiki. Apa ayakiro, yaitu menetapkan al-asya'a, akan segala sesuatu, fi mahaliha, di tempatnya asya'. Wa yasiru, dan berjalan siapa arif
ma'aha bersama Asya ala sayriha atas jalannya Asya. Fakullama abrozathul qudratu, fakullama dan ketika abrozat telah muncul, ya, abrozathu telah menjadikan muncul hu kepada arif apa al qudratu kodronya Allah lil ayani dengan secara nyata. Bahwa maka adapun arif itu fi ghayatil kamali ada di dalam puncak kesempurnaan wal itqani dan keyakinan. Wa fi dzalika dan dalam hal itu qala dawuh di dalam orang yang sudah mencapai tingkatan kesempurnaan itu qala dawuh siapa sahibul ainiyah, yaitu seorang yang mempunyai syair yang bersifat ainiyah. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada penyairnya. Wa kullu qabihin, maka adapun setiap hal yang jelek, hal yang tidak enak, hal yang tidak hal yang tidak elok. In nasabta jika kamu kaitkan, in nasabta jika mengaitkan siapa engkau, li husnihi kepada kebaikan kullu qabih, atatka maka akan datang kepadamu apa ma'anil husni, nilai-nilai makna kebaikan, fihi di dalam kebaikan itu tusariu saling berebut untuk bergegas cepat-cepatan masuk, yukmilu yang menyempurnakan nuksonal qabihi kepada kurangnya, nuksonal qabih kurang karena jelek, kurang karena tidak enak. Apa jamaluhu yang akan menyempurnakan itu adalah jamaluhu keindahannya daripada kullu qabih. Fama sama fama maka adapun sesuatu sama yang di sana, fama maka itu sesuatu sama yang di sana, nuksonun adapun sesuatu yang kurang, wala dan tiada sama di sana itu basyun, yaitu menjadi suatu perkara yang jelek. Waqala dan dawuh siapa Abul Hasan An-Nuri, yaitu Abu Hasan An-Nuri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Abu Hasan An-Nuri. Muradullahi maka adapun keinginan Allah atau kehendak Allah yang diinginkan oleh Allah min khalqihi dari ciptaannya, ma akan sesuatu, hum adapun makhluk itu alaihi tetap atas ma. Artinya bahwa keinginan dan kehendak Allah untuk menciptakan makhluk itu adalah ingin memposisikan, ingin melenggonokan makhluk itu pada posisinya. Faida aqamallahu abdan, faida aqama apabila telah aqama menempatkan siapa Allah abdan kepada hambanya fi makomin di dalam satu makon minal makomati dari beberapa makom. Ketika seorang hamba itu sudah diposisikan dari beberapa tingkatan-tingkatan makom atau ada di dalam fase-fase, maka fal wajibu maka adapun kewajibannya alal arifi atas orang yang kenal kepada Allah pada makom-makom itu, yaitu apa itu ayyukirrohu menetapkan, ya, menetapkan siapa arif hu akan hamba fi di dalam makom biqolbi ada di dalam hatinya arif kainam makana bagaimanapun kondisi makom itu, fa ingkana maka jika ada itulah taslimuhu tidak menjadikan selamat hu kepada hamba atau tidak menjadikan menerima hu kepada hamba apa syariatu syariat, raghabahu maka menjadikan senang, ya, arif menjadikan senang, ya, menjadikan senang siapa arif hu akan hamba fil khuruji untuk keluar anhu dari makom bisiasati dengan cara bersiasat, wayang zuru dan sambil melihat ma terhadap sesuatu yaf'alu yang telah memperbuat siapa Allah. Qala dawuh siapa badum sebagian para ahli sufi
Man adapun barang siapa itu amalah melakukan pergaulan, siapa man al khalqa dengan makhluk, barang siapa yang bergaul dengan makhluk bisyariati melalui syariat, tola maka pasti akan panjang, akan menjadi lama apa khosmuhu percecokannya man mau bersama makhluk. Jadi kalau orang itu bergaul didasarkan atas undang-undang atau syariat, pasti akan terjadi percekcokan atau perdebatan. Seperti perbedaan dalam fikih itu kan selalu seperti itu. Waman amalahum dan barang siapa amalahum yang bergaul siapa manhum bersama makhluk bil hakikoti dengan menggunakan ilmu hakikoh. Adzarahum maka pasti akan memberikan maaf siapa manhum kepada makhluk. Beda lagi kalau orang pendekatan pergaulannya itu dengan melalui pendekatan hakikoh, maka yang terjadi adalah ketika ada kesalahan pada seseorang dari mitra gaulnya itu pasti dia akan memaafkan. Beda dengan orang pada makom syariat. Maka itu wal wajibu, maka adapun yang wajib itu ayu amilahum, yaitu mempergauli siapa man hum dengan makhluk itu fidzohiri, di dalam zahirnya itu bisyariati harus menggunakan syariat, sehingga ketika ada kesalahan fayadhkurahum maka bisa mengingatkan siapa manhum kepada makhluk. Jadi ini yang diambil yaitu tengah-tengah ya. Maka ketika kita bergaul itu wajib, ketika kita bergaul dengan seseorang, dengan masyarakat yang menggunakan dasar-dasar syariah, secara zahir itu ketika ada kesalahan yang dilakukan secara zahir maka kita harus mengingatkan mereka. Itu keutamaannya. Wafil batini dan secara batin, ya wafil batinnya dan di dalam batin. Jadi ketika bergaul dengan menggunakan batin, bil hakikoti dengan menggunakan ilmu hakikoh. Fayu'adziruhu maka menjadikan memaafkan siapa manhum kepada mereka. Ini luar biasa. Jadi penggabungan dalam bergaul itu menggabungkan dua pendekatan, melalui pendekatan syariat dan melalui pendekatan hakikoh. Waman dan barang siapa itu aroda menginginkan siapa man, menginginkan ayudhiro agar supaya muncul ayudhiro. Waman adapun barang siapa itu aroda menginginkan siapa man ayudhiro menampilkan fil waktu di dalam waktu, wairoma pada selain sesuatu, azharahu yang telah memunculkan akan waktu siapa Allah Ta'ala fi nafsihi melalui dirinya orang itu, au fi wairi atau selain orang itu. Kalau ingin tahu penjelasan ini Anda bisa membuka yaitu di konten kata mutiara yang ke-16, di sana ada penjelasan. Maka kajian hari ini adalah kajian mengaji kitabnya. Faqad jamaah, maka sungguh telah terintegrasi, maka menjadi berkumpullah apa al-jahlu kebodohan, kulluhu secara keseluruhan. Walam yatruk dan tidak meninggalkan siapa man minhu dari kebodohan syai'an sedikit pun. Haitsu arado, karena ketika itu arado dia telah menentang siapa man al-qadra terhadap takdir. Wa naza'a dan melawan siapa man al-qadira kepada Allah, kepada zat yang menentukan. Waqad qala dan sungguh telah dawuh siapa Allah Ta'ala, inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu itu fa'alun zat yang menjadi sumber pekerjaan lima yurid terhadap sesuatu yuridu yang beliau kehendaki. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, begitu juga walau syaa rabbuka dan andaikan menghendaki siapa rabbuka Tuhanmu ma fa'alu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Walau syaa dan andaikan menghendaki siapa rabbuka Tuhanmu la amana maka akan beriman siapa man orang fil ardi di muka bumi kulluhum secara keseluruhan jami'an, secara keseluruhan. Ya. Wa fi badil akhbari di dalam sebagian hadis
Yaqulullah tabaraka taala, ini namanya yaqulu dawu siapa Allah taala. Siapa Allah tabaraka maha, mudah-mudahan tabaraka maha memberikan barokah siapa Allah wa taala, dan maha luhur, maha agung, maha tinggi siapa Allah. Ini termasuk hadis qudsi. Man lam yardha biqadai, man adapun barang siapa lam yardha yang tidak menerima biqadai akan keputusanku, walam yasbir dan tidak sabar siapa man ala balai atas ujianku, fal yakhruj maka keluarlah siapa man min tahti samai dari bawah langitku, wal yattahid dan carilah siapa man robban Tuhan siwaya selain aku, katanya Allah. Wa qala dan dawu siapa Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada keduanya, Abdullah dan Ibnu Mas'ud. Li'an al-khasa, ya. Li'an al-khasa agar supaya aku menjilat jamrotan bara api. Ahraqat yang membakar apa jamro, ma ahraqat selama membakar apa jamro, wa abqad dan selama masih ada apa jamro, ma abqad wa abqad dan masih ada apa jamro, ma abqad selama masih ada bara api itu ahabu lebih aku cintai ilayya menurutku min akulah daripada aku mengatakan li syai'in terhadap sesuatu, karena yang ada sesuatu, laitahu mungkin boleh saja sesuatu itu lam yakun tiada apa syai'. Sudah saya jelaskan. Atau mengatakan auli syai'in, atau mengatakan terhadap sesuatu lam yakun tidak ada. Laitahu mungkin saja andaikan sesuatu itu karena ada. Jadi ucapan seperti itu katanya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, aku lebih suka nanti aku merasakan aku menjilat bara api yang masih menganga, ya, yang masih menganga, yang masih membara. Aku masih suka menjilat itu daripada aku harus, yaitu apa, mengatakan sesuatu. Aku lali syai'in kana laita lam yakun. Begini maksudnya. Andaikan saya katakan terhadap sesuatu, andaikan kana ada, ya, tidak seperti ini adanya. Saya contohkan, andaikan kamu kemarin ya mau ngaji di sini, niscaya kamu tidak akan bodoh. Nah ini maksudnya, tidak akan terjadi itu. Kata-kata seperti itu nggak benar, karena itu sudah melewati takdir. Itu namanya menyesali takdir, ya, kata-kata seperti itu. Atau sebaliknya, ketika dia mengatakan sesuatu, lam yakun laitahu kana. Andaikan sesuatu tidak ada, itu pasti tidak akan terjadi seperti ini. Ya, itu juga tidak boleh. Wa qala dan dawuh siapa Abu Utsman radhiyallahu an, mundu arba'ina sanatan. Mundu arba'ina sanatan sejak 40 tahun. Ma aqamani Allah taala, ma aqamani tiada menempatkan ni kepadaku siapa Allah taala fi halin dalam satu kondisi. Fakaritu sehingga menjadikan aku benci kepada hal. Wala naqalani dan tidak memindah siapa Allah nih kepadaku ila ghairi kepada selain keadaan fasah tuhu sehingga aku membencinya atau murka aku kepada hal. Itu tidak pernah terjadi aku. Katanya yaitu Abu Utsman, aku loh selama 40 tahun keadaanku itu kalau dipikir itu enggak enak. Ya. Enggak enak. Jadi selama 40 tahun itu aku ditempatkan oleh Allah itu enggak, tapi saya enggak pernah meminta apapun. Dan Allah tidak memindahkan aku. Allah tidak memindahkan aku dari satu kondisi yang membuat aku kemudian marah-marah, enggak. Wa qala dan dawuh siapa Syekh Syuyukhina, guru dari guru kita Sayyidi Ali Al-Jamal radhiyallahu anhu fi kitabi di dalam kitabnya. Man arafa man barang siapa, itu arafa kenal siapa man. Kenal ahla haqaiqid dhahiri, terhadap orang-orang ahli yaitu tingkatan hakikatnya dhahir. Walam yungkir, pasti tidak akan mengingkari alaihim kepada ahlu haqaiqid dhahir syai'an sedikit pun min ahwalihim dari perilaku atau kondisi mereka.
yadfaru, ya, pasti dia akan memperoleh. Jadi barang siapa yang kenal kepada orang-orang yang sudah sampai kepada makom syariah yang sempurna, dan kemudian orang itu percaya, walam yungkir, tidak mengingkari, itu artinya betul-betul percaya, hanya tidak mengingkari sedikit pun dari keadaan mereka, pasti yadfar, maka akan memperoleh siapa man. Seseorang itu pasti akan memperoleh, akan mengais, akan menerima siapa man, bima, dengan sesuatu, fi aidihim, apa yang ada di genggaman para ahlu haqaiqid dhahir. Wala yamna'u, dan tidak mencegah, ya, tidak mencegah siapa man khairahum, akan kebaikan mereka, qat'an, sama sekali pasti itu. Waman, dan barang siapa itu arafa, mengetahui, mengenal ahlal haqaiqil batini, terhadap orang-orang yang sampai kepada orang-orang yang ahli haqaiq, ahli hakikat secara batin, walam yungkir, dan tidak mengingkari, alaihim, atas ahlu haqaiqil batin, syai'an, sedikit pun, min ahwalihim, dari sikap kondisi keadaan mereka, yadfaru, pasti akan memperoleh, bima, dengan sesuatu, fi aidihim, yang ada di tangan mereka, ala kulli halin, dengan demikian, wala yumna'u, dan tidak akan pernah tercegah, khairahum, akan kebaikan daripada ahlu haqaiqil batin, qat'an, sama sekali, itu pasti, maksudnya qat'an itu pasti. Wal arifu, adapun orang yang kenal billahi, pada Allah, itu selalu yajma'u, bisa mengumpulkan baina khairin firqataini, antara dua kelompok ini, yastahibu, dengan selalu menyertakan, ma'ahuma, bersama keduanya, jami'an, secara keseluruhan. Wa kullu firqatin, maka adapun setiap firqah itu yatalawanu, akan selalu berwarna-warni, ya, yatalawan, ala launia, sesuai dengan warnanya, seperti dengan keadaannya. Kasaifi suyukhina, seperti guru daripada guru kita radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai mereka, yaitu Sayyidi Ahmad Al-Yamani, nafa'anallahu bihi, yaitu Sayyid Ahmad, guru kita, guru saya Ahmad Al-Yamani, nafa'anallah, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita siapa Allah bihi, melalui Sayyid Ahmad Al-Yamani. Katanya beliau, karena ada keadaan beliau, karena ada siapa Sayyid Ahmad Yamani radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau, miman, itu termasuk bagian daripada orang la yungkiru, yang tidak pernah mengingkari halan, akan satu keadaan, min ahwalil khalqi, dari beberapa keadaannya makhluk. Ahlu dhahiri, maka adapun ahlu dhahir itu yatalamadhu, menjadikan murid siapa Ahmad Yamani, hum, kepada ahlu dhahir, fi dhawahirihim, di dalam, yaitu dhahir mereka, wa yadfa'uhum, dan selalu mendukung siapa Syekh Ahmad Yamani, hum, kepada mereka ahlu dhahir, ya, ilaiha, kepada, yaitu apa, ilaiha, kepada ahwal, ya, ahwal, wa yukirruhum, dan menetapkan siapa Syekh Yamani, hum, kepada ahlu dhahir, fiha, di dalam ahwal, di dalam ahwal itu dalam keadaan-keadaan itu. Wal bawatin, maka adapun orang-orang yang di tingkatan ahli batin, yatalamadhu, telah menjadikan murid siapa Ahmad Yamani, hum, kepada alul bawatin, fi bawatinihim, di dalam batin-batin mereka, wa yadfa'uhum, dan mendorong siapa Syekh Yamani, hum, kepada alul bawatin, ilaiha, ke dalam batin-batin mereka. Saya ulangi, ahlu dhahiri, maka adapun ahlu dhahir itu yatalamadhum, telah menjadikan murid siapa Syekh Yamani, hum, kepada ahlu dhahir, fi dhawahirihim, di dalam dhahir mereka, wa yadfa'uhum, dan mendorong, mendukung siapa Syekh Yamani, hum, kepada ahlu dhawahir, ilaiha, kepada dhawahirihim, wa yukiruhum, dan menetapkan siapa Syekh Yamani, hum, kepada ahlu dhawahir, fiha, di dalam dhawahirnya,
Wa ahlul bawatini, maka adapun orang-orang yang ahli batin itu yatalamadhum telah menjadikan murid siapa sayamanihum kepada ahlul bawatin fi bawatinihim pada batin-batin mereka. Wa yadfa'uhum dan mendorong siapa sayamanihum kepada ahlul bawatin ilaiha kepada bawatinihim pada batin-batin mereka. Wa yuqiruhum dan menetapkan siapa sayamanihum kepada ahlul bawatin fiha di dalam bawatin-bawatinnya. Fahasolah maka berhasillah lahu bagi Sayyamani itu khairul firqataini menjadi orang yang mempunyai yaitu kebaikan di antara dua kelompok. Bima dengan sesuatu rozaqahu yang telah memberikan kepada emak rozaqahu yang telah memberikan kepada Sayyamani. Siapa Allah? Allah minal ma'rifati dari ilmu ma'rifah wal hikmati dan ilmu hikmah. Masya Allah, akhirnya berhasil karena menggabungkan dua kutub ilmu antara ilmu zahir dan ilmu batin. Wakilah dan dikatakan innal waliyal kamila, sesungguhnya wali yang sempurna itu yatatawwaru itu akan muncul. Yatatawwaru itu muncul bijamil atwari, ada di seluruh tingkatan. Jadi wali yang sempurna itu akan muncul, akan berada, tiba-tiba ada di semua tingkatan, di semua tingkatan, di semua tempat bisa juga. Wayakti dan akan memenuhi jami'al autori pada seluruh kebutuhan-kebutuhannya jami'il atwar. Itu wali luar biasa. Jadi di sana ada bisa memenuhi untuk membantu masyarakat. Qultu, saya katakan, waman adapun barang siapa itu ta'ammala merenungkan siapa man al ahadisa kepada hadis-hadis an-nabawiyata yang bersifat nabawiyah, wajadah pasti akan menemukan, akan mendapati siapa man akan hadis-hadis ala hadzal minwali sesuai dengan posisinya. Ala hadzal minwali sesuai dengan posisinya ini. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu sayyidul arifina, menjadi tokohnya orang-orang makrifah, pimpinannya orang-orang ahli makrifah Nabi itu. Wa qudwatal murabbina, dan menjadi panutan orang-orang yang menuju untuk mencari Tuhannya. Bahkan dan ada siapa Nabi itu yakiru menetapkan siapa Nabi an-nasa kepada orang-orang alama atas sesuatu akomahu yang telah meletakkan memakomkan hum kepada anas siapa Allah fi hikmatihim ada di dalam hikmahnya mereka wa yurahibuhum dan menjadikan senang siapa Nabi hum kepada orang-orang fiha di dalam yaitu di dalam hikmah. Falidzalika, oleh karena itu tajidu kamu akan menemui al ahadisa hadis-hadis muta'aridotan yang saling bertentangan, tetapi wala ta'arodo pada hakikatnya tidak bertentangan fil hakikati secara hakikat. Hadis itu tidak bertentangan. Seakan-akan hadis itu muta'arido bertentangan, tapi pada hakikatnya kalau direnung-renungkan, diteliti itu tidak terjadi ta'arud. Wala ta'arodo. Fa idza nadharta, dan apabila kamu melihat fi ahadits dzikri, satu misal ketika kamu melihat tentang hadis-hadis zikir, kulta maka kamu bisa mengatakan la afdhala, tidak ada yang lebih afdal minhu daripada yaitu tentang hadis zikir. Wa idza nadharta, dan apabila kamu melihat meneliti fi ahadisil jihad, di dalam hadis-hadis tentang jihad, kulta maka kamu akan mengatakan la afdhala, tidak ada yang lebih utama minhu daripada hadis jihad. Wa idza nadharta, dan apabila kamu meneliti melihat fi ahadisi fadlil ilmi, tentang hadis-hadis keutamaan ilmu, kulta maka pasti kamu akan mengatakan la afdhala, tidak ada yang lebih utama minhu daripada ahadis fadlil ilmi. Wa idza nadharta, dan apabila kamu melihat fi ahadis zuhdi, di dalam hadis yang menerangkan tentang yaitu hadis-hadis zuhud wa tajridi, dan menjelaskan tentang makom tajrid min asbabid dunya, dari sebab-sebab dunia, kulta pasti kamu akan mengatakan la afdhala, tidak ada yang lebih utama minhu dibandingkan dengan hadis zuhud tajrid min asbabid dunya. Wa idza nadharta, apabila kamu melihat fil ahadisil kasbi, di dalam hadis menerangkan tentang
kasab, wal khidmati dan berkhidmah, melayani, ngeladeni, memenuhi ya alal iyali kepada keluarga, kadzalika kayak seperti itu juga akan lebih utama ya dibandingkan yang lain. Fakullu hikmatin, maka adapun setiap hikmah rohoba yang menjadikan senang siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu nanti hadis-hadis itu muncul, itu Nabi menciptakan, membuat seperti itu agar menjadikan senang ya. Nabi itu membuat seperti itu agar menjadikan senang siapa Nabi fiha di dalam ahadis. Kata takulah sehingga kamu mengatakan la afdola, tidak ada yang lebih utama minha daripada yaitu hikmah, tatiban li khotiri ahliya, dalam rangka untuk menjadikan senang li khotiri ahliya, bagi kerenteknya hatinya orang yang memiliki hikmah, memiliki posisi juga bisa. Liyakunu, agar supaya ada siapa orang fiha di dalam hikmah itu ala bayyinatin, menjadi bukti sumber mirobim dari Tuhannya Anas. Walam ya'muruhum, dan tidak memerintahkan siapa Nabi hum kepada orang-orang, kepada orang manusia yang bermakom itu, yang ditempatkan di sini itu. Tidak perlu memerintahkan Nabi bil intiqali, untuk pindah anha dari makom. Karena apa? Id muradullah, karena adapun keinginan Allah minhum terhadap makhluk. Huwa, adapun muradullah itu tilkal hikmatu, yaitu hikmah itu sendiri. Fa'aqarrahum, maka sehingga menetapkan siapa fa'aqarrahum, menetapkan hum kepada mereka siapa alaihi salamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaiha, atas ya, atas apa namanya hadis-hadis ya, warahobahum, dan menjadikan senang siapa Nabi hum kepada orang-orang fiha di dalam makom, fiha di dalam hikmah bisa. Hatta yazunna, sehingga menduga siapa man orang yasma'u yang mendengarkan siapa ahadisa akan hadis-hadis hikmah. Saya ulangi lagi. Fa'aqarrahum, maka kemudian menetapkan hum kepada orang-orang yang pada posisinya masing-masing. Itu pokoknya Anda bisa melihat di dalam penjelasan konten saya yang sudah yang videonya sudah tayang. Sini hanya pemaknaan saja. Fa'aqarrahum, maka kemudian menetapkan hum kepada orang-orang siapa alaihi salamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi, atas hikmah, warahobahum, dan menjadikan senang siapa Nabi hum kepada mereka fiha di dalam hikmah. Hatta yadunna, sehingga menduga siapa man orang yasma'u yang mendengarkan siapa man ahadisah akan hadis-hadisnya hikmah, annahu sesungguhnya intikol, pindah dari satu tempat ke tempat itu la afdolah, tidak ada keutamaannya minha dibandingkan daripada hikmah. Wa huwa, dan adapun itu kadzalika, demikian juga intikol, itla afdolah, tidak ada yang lebih utama. Saya ulangi lagi. Hatta yadunna, sehingga menduga siapa man orang yasmau yang mendengarkan siapa man ahadisah akan hadis-hadisnya hikmah, annahu sesungguhnya hadisnya hikmah la afdolah, tidak ada lebih utama minha daripada hadis tentang hikmah. Wa huwa, adapun itu semua kadzalika, seperti itulah intikal, pindah. Karena itla afdolah, tidak ada yang lebih utama minha daripada hadis hikmah fi haqi ahliyah, bagi orang yang mempunyai hak, orang yang ahli hikmah maksudnya. Walhasil yang jelas bahwa annal arifah, sesungguhnya orang yang kenal Allah itu layung kiru, tidak akan pernah mengingkari syai'an sedikit pun, wala yajalu, dan tidak akan pernah melakukan kebodohan syai'an sedikit pun. Waqad qala, dan telah dawuh siapa ba'dul arifina, sebagian orang-orang ahli ma'rifah, laisa fil imkani abda'u mimma kana, laisa tiada fil imkani, di dalam apa, pindah-pindah tempat itu abda'u yang lebih indah mimma daripada sesuatu kana yang ada di situ siapa, yaitu apa mah. Wa ta'wiluhu, takwilnya pengertiannya begini kalian ini.
Artinya bahwa laisa fil imkan. Jadi orang pindah-pindah itu tidak lebih indah, tidak indah, tidak elok lah orang pindah belum selesai ini pindah ke sana. Itu tidak elok dibandingkan dengan orang yang menetap. Masih lebih bagus orang yang menetap di situ. Karena pada setiap tempat itu pasti ada hikmahnya. Wa ta'wilu, maka adapun pemahamannya atau takwilnya, pengertiannya laisa fil imkan abda itu adalah annama, itu sesungguhnya sesuatu sabako yang lebih dahulu ketetapannya fi ilmillah, ada di dalam ilmunya Allah, yakunu akan ada apa ma la yumkinu, tidak akan mungkin apa ghairu selain Allah. Yakunu ada ilmillah, la yumkinu tidak mungkin apa ghairu selain ilmunya Allah. Fala abda, dan tidak ada yang lebih indah minhu dibandingkan ilmunya Allah. Wasayati, dan akan datang apa al-kalam, penjelasan alaihi atas sesuatu insyaallah jika Allah menghendaki. Wallahu taala a'lam. Summa zakara, kemudian menjelaskan siapa musannaf al-adab tsaniyah, etika atau norma yang kedua min adabil hadratil qudsiyati, di dalam menerangkan tentang etika di dalam menjelaskan tentang norma-norma hadir hadir pada tempat yang suci. Artinya ketika etika orang, norma orang ketika hadir di hadapan zat yang suci, begitu mungkin. Waya adapun adabu hadrat qudsiyah itu tarkur unat, meninggalkan kebodohan, kekemrongan al-basyariyati yang bersifat kemanusiaan. Ini kemudian kita lanjutkan kepada kata mutiara yang ke-18. Ihalatuka, maka adapun pindamu, keinginan pindamu. Ihalatuka adapun menunda ya. Ihalatuka adapun menunda-nundanya engkau al-amala akan amal ibadah. Padahal ala wujudil farohi, padahal ada kesempatan. Ala wujudil farohi, atas munculnya kesempatan. Itu min ru'unatin nufusi, termasuk bagian daripada teledornya. Ru'una itu bisa diartikan teledor atau bodohnya atau sembrononya, yaitu jiwa-jiwa manusia. Jadi jangan sampai menunda-nunda amal selama orang itu masih punya kesempatan. Kalau orang itu senang menunda amal, itu termasuk teledor jiwanya orang itu. Al-ihalatu, adapun al-ihalah, berpindah ala syai'i, atas sesuatu. Huwa adapun al-ihalah ala syai', itu taslituhu, menguasainya seseorang, menguasai terhadap seseorang. Wa igra'uhu, nah ini, dan menipu, ya, menipu kepada seseorang alaihi atas syai'. Wa igra'uhu, atau merayu lah. Orang rayu itu kan nipu, sehingga menjadi ditunda-tunda, kena rayuan sesuatu. Wal murad, adapun yang dimaksud guna dini adalah itu tawakuful amri, mentawakufkan perintah alaihi atas amr, bihaitsu la yatawajjah bihaitsu la yatawajjah, pada ketika atau pada saat la yatawajjah, pada saat itu tidak menghadap lahu kepada al-amru, hatta yatayassara, sehingga menjadi mudah apa wujudu, akan munculnya atau adanya al-amr. Wal farahu, adapun wal farahu minasyai'i, adapun yang dimaksud dengan farahu minasyai'i, kosong dari sesuatu, itu apa maksudnya? Adalah khulquhu, sepinya sesuatu, minhu dari syai', atau sepinya seseorang, minhu dari syai', hanya kosong, melompong. Terus makna wa farahul qalbi, maka adapun yang dimaksud dengan farahul qalbi itu apa? Khulquhu mimma yushiluhu, sepinya, ya, sepinya hati. Khulquhu, sepinya hati, mimma dari sesuatu, yushilu yang menjadikan sibuk apa mahu kepada hati. Wa farahul jawarih, maka adapun yang disebut dengan farahul jawarih itu khulquhu minal isghali,
sepinya jawarih minal azwali dari kesibukan, artinya nganggur, nggak kerja sama sekali. Waruunatu adapun yang dimaksudkan ruuna atau teledor sembrono itu naun bagian daripada minal hamko, bagian daripada kebodohan. Kultu saya katakan min adabil arifi, maka itu sebagian daripada norma-norma orang yang kenal Allah. Ayakuna adapun ada siapa arif, ada itu kamilal akli sempurna akalnya, sakibal dhihni cerdas hatinya, wa min alamatil akli dan itu sebagian daripada ciri-ciri orang yang berakal, intihasul fursoti adapun mempergunakan kesempatan fil amali di dalam mengamalkan, wal mubadaratul umri dan mensegerakan umur, maksudnya pekerjaan, min ghairi tasfifin tanpa ditunda-tunda lagi, wala amal dan tidak diangan-angan. Id ma fata minhu, id karena ma sesuatu fata yang hilang, yang tiada. Apa ma? Fata yang hilang minhu dari ma la yuwado, tidak ada gantinya. Lau bagi ma wa ma hasola dan tidak akan berhasil. Wama dan sesuatu, ya, bukan mama nafi. Wama dan sesuatu hasola yang berhasil, yang terdapat itu lagi matal tidak ada nilainya lahu bagi ma. Wafil hadis dan di dalam hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu itu qala dawuh siapa Rasul, ala ingatlah, wa inna min alamatil akli dan itu setengah daripada tanda-tanda orang yang berakal. At-tajafi adapun mengosongkan andaril hururi dari daerah atau dari tempat tipu daya, wal inabatu dan kembali ila daril khuludi menuju daerah kekekalan, wat tazawudu dan berusaha mencari sangu lisuknal kuburi untuk tinggal di kubur, wa ta'ahubu dan mempersiapkan liyaumin nusuri pada hari kebangkitan. Wa qala dan dawuh siapa Rasulullah SAW, al-kayisu adapun yang disebut dengan kayis, orang cerdas, itu man orang dana yang mengendalikan nafsahu akan nafsunya man, nafsunya kais, wa amila dan melakukan siapa kais lima terhadap sesuatu ba'dal mauti setelah kematian, buat bekerja beramal untuk buat sangu setelah mati. Wal ahmaku maka adapun ahmak orang teledor, orang sembrono, yaitu man orang kitaba'ah yang mengikuti apa nafsuhu nafsunya man, hawa terhadap hawa nafsunya, watamanna dan berharap alallahi kepada Allah al amaniyah akan angan-angannya. Wal kaisu adapun yang dimaksud kais orang cerdas itu adalah huwa adapun kais itu al akilu orang yang berakal, wadana dan mengendalikan nafsahu akan nafsunya kais, ya, wadana dan mengendalikan nafsahu akan nafsunya kais. Apa yang dimaksudkan ini adalah hasabaha, yaitu selalu mempertimbangkan, memuhasabah, mengintrospeksi akan nafsu. Wa fi suhufi Ibrahim alaihissalam dan di dalam kitab suhufnya Nabi Ibrahim salam, walal akili dan wajib bagi orang yang berakal, malam yakun selama tidak ada siapa akil itu maghluban dikalahkan ala akli terhadap akalnya akil. Antakuna ada lahu bagi si akil saatun apa saatun adapun beberapa saat atau jam atau waktu. Saatun pertama adalah waktu yang digunakan yunaji untuk bermunajat via di dalam waktu Rabbahu azza wa jalla kepada Allah, kepada Tuhan yang akil azza wa jalla. Wa saatun ada waktu yuhasibu yang dibuat untuk yaitu menghitung, bermuhasabah, untuk introspeksi via di dalam saat, di dalam waktu nafsahu akan dirinya yaitu akil. Wa saatun dan ada waktu yatafakkaru yang digunakan untuk bertafakur via di dalam saat, bertafakur tentang apa? Fi sunillah azza wa jalla, tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saatun dan ada satu jam lagi yahlu yang kosong via di dalam saat bihajatihi untuk kepentingannya akil minal mat'ami dari makanan wal masrobi dan minuman. Jadi ada waktu yang khusus untuk menikmati nikmat-nikmat Allah berupa minuman dan makanan.
Walal akili, dan wajib bagi orang akil dimiliki ala yakunah, yaitu pertama tiada siapa akil, tiaba itu doinan, orang yang melakukan, ilali salasin, kecuali 3 hal. Tazawwada, yaitu mencari sangu, 5 atin, ya, atau bisa disalasin, ada 3. Tazawwudin, tazawwada 5 atin, au marmatin, au mirmatin 5 asin. Pertama adalah mencari sangu untuk bekal akhirat dan memperbaiki 5 asin terhadap kehidupan. Au ladzatin min ghairi haramin, atau mencari kelezatan dari nikmat min ghairi haramin, yang bukan haram. Walal akil, dan wajib bagi orang yang berakal, ayakuna, ada siapa akal, ada itu basiron, orang yang mempunyai basiro, mata kepala, orang yang bisa melihat, bizamanihi, dengan zamannya akil, mukbilan, dan menerima ala sya'nihi, atas keadaannya akil, hafidun, menjadi orang yang memelihara lisanihi, terhadap lisannya akil, waman hasaba, dan barang siapa yang menghitung kalamahu, akan kalamnya akil, min amalihi, dibandingkan amalnya, kola, pasti akan sedikit apa kalamuhu, ucapan daripada akil, illa, kecuali fima, terhadap sesuatu yuknihi, yang dianggap penting, ya, yang dianggap penting, fima, terhadap sesuatu yuknihi, yang menjadikan penting siapa akil hu, kepada ma. Wa ihalatuka, maka adapun menunda-nundanya engkau al-a'mala, terhadap amaliyah ibadah, wa ta'khiraha, dan memperlambat atau mengakhirkan akan amal, ila waqti akhir, terhadap waktu yang lain. Takunu, ada fihi, di dalam waktu itu, farigul qalbi, yaitu nganggur hatinya, awil qalibi, atau nganggur fisiknya, itu min alamati ruhunati, termasuk tanda-tanda daripada orang yang sembrono, walhamki, dan orang bodoh, wa dan adapun orang yang menunda-nunda amal itu, hururun, adalah orang yang tertipu. Wa min aina laka antasila ila dzalikal waqti, wa min aina, dan itu dari mana, laka, bagimu, antasila, kamu bisa datang, ila dzalikal waqti, pada waktu itu. Kok kamu menunda-nunda waktu? Memangnya kamu itu tahu akan waktu? Dari mana kamu, ya, kamu bisa akan sampai waktu itu besok, kok kamu sampai menunda? Padahal wal mautu, adapun kematian itu, hajimun, selalu akan menerkam, alaika, kepadamu, min haitsu la tashkuru, pada saat itu la tashkuru, kamu tidak merasakan, wala takdiri usulika, dan kira-kira sampainya engkau ilaiha, kepada waktu itu, la ta'man, tidaklah aman, min syughli akhir, dari kesibukan yang lain. Padahal ketika kamu tunda, umpamanya kamu tidak mati besok, kira-kira apakah kamu dijamin kamu bisa sampai, bisa mau menggantikan perbuatan yang hari ini kamu tunda? Kenapa? Karena orang yang menunda itu, ya, la ta'man min syughlin akhir, tidak akan pernah aman dari apa, kesibukan yang lain. Mungkin ditunda sekarang, maunya besok, ternyata besok juga banyak pekerjaan. Yuradu, yang akan dihadapkan laka, kepadamu. Wa farahul ashghali, maka adapun kesempatan bekerja atau nganggur lah, kosongnya pekerjaan, min haitsu huwa nadirun liqauli alaihi salam, pada saat itu dia itu nadirun, sesuatu yang langkah, liqaulihi, karena dawuhnya Nabi Muhammad SAW, nikmatani, adapun 2 nikmat, maghbunun, yang banyak dibodohkan orang, yang banyak tidak diketahui orang, fihima, di dalam 2 nikmat, siapa kasirun, orang banyak, minan nasi, dari orang-orang, as-sihhati wal farohi, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Ai kasirun, maksudnya banyak, minan nasi, dari orang-orang, faqidu, telah meniadakan siapa nas, huma, kepada 2 nikmat sehat dan sempat, wa hubinu, dan mereka
melakukan kebodohan, acuh. Mereka orang-orang itu acuh fihima di dalam pada nikmat sehat dan faragh. Karena apa kok mereka acuh? Katsirun minhum, karena kebanyakan di antara mereka itu latajidu tidak menemukan ya kepada orang-orang itu illa masyhulan, kecuali disibukkan bidunya dengan urusan dunia, au maftunan atau diuji bihawa dengan hawa nafsunya, au maridon atau disibukkan orang itu dengan sakit, dengan orang sakit, mubtali yang menguji. Wa mafhumul kasiri, dan adapun yang perlu dipahami oleh banyakkan orang, bahwa annal qalila, sesungguhnya sedikit min anasi dari orang-orang, razaqahumullah, yang telah memberikan rizki kepada orang-orang, siapa Allah as-sihata, tentang sehat, wal faragh, dan kesempatan. Fa in amaruhuma, dan jika bisa memakmurkan, mempergunakan huma kepada sehat dan faragh, bi taati maulahum, dengan cara taat kepada kekasih mereka, faqad syakaru, maka sungguh mereka telah bersyukur, warabiku, dan mereka telah berhasil, ribhan aziman, dengan keberhasilan yang besar, yang agung, mendapatkan laba, untung yang warabiku, dan mereka beruntung, ribhan, dengan keberuntungan aziman yang agung. Wa in dhayyuhuma, dan jika mereka menyia-nyiakan huma kepada nikmat sehat dan faragh, faqad khasiru, maka sungguh mereka mengalami kerugian, khusronan, dengan kerugian mubinan yang nyata. Wa kafaru, dan mereka banyak mengingkari bihata ini, nikmat ini, terhadap dua nikmat ini. Fajadir, maka pantaslah antus liba, akan dicabut kedua nikmat ini, anhum, pada orang-orang yang tidak mau mensyukuri akan nikmat sehat dan sempat. Wawa, begitu juga wawa aidon, wawa, dan adapun syai' aidon juga, itu min alamatil khadlani, termasuk tanda-tanda khadlan, tipu daya. Wasayati, dan akan datang kalamu syaihi, penjelasan syekh. Al khadlanu, adapun khadlan, tipu daya, kullal khadlani, dengan betul-betul tipuan itu, antakila, itu menjadikan sedikit akan menjadikan sedikit awaikukah, perkara-perkara yang menghalamimu, summa, kemudian latak balu, tiada menghadap kamu, alaihi, kepada Allah. Maka itu fal wajibu, maka wajib alal insani, bagi seorang ayak toha, memutus ala ikotahu, yaitu hubungan-hubungan yang mengaitkan kepada manusia, wa awaikahu, dan seluruh daripada penghalang-penghalangnya manusia, wa yukhalifu, dan harus menentang siapa nas hawahu, akan hawa nafsunya, wa yubadiru, dan bersegera siapa nas ila khidmati maulahi, untuk berkhidmat kepada sang kekasihnya, yaitu Allah, wala yantadiru, dan tidak perlu menunggu waktan, di dalam waktu akhir yang lain. Idil fakiru, karena adapun fakir, ibnu waktihi, yaitu pada waktu itu, fala tajidu, dan kamu tidak akan pernah menemui akan fakir, masyhulan, disibukkan, illa bi fikrotin, kecuali karena fikro, karena pikiran, au nadrotin, atau pandangan, au dzikrin, atau karena dzikir, au mudzakarah, atau mudzakarah, saling ingat mengingat, au khidmati syaihin, atau karena berkhidmah atau melayani, menservis kepada guru, yusiluhu, yang mengantarkan siapa syekh, ya, yusiluhu, yang mengantarkan siapa, yaitu guru, kepada fakir, ila maulahu, kepada Allah, kepada sang kekasihnya. Waqad qultu, dan sungguh aku telah mengatakan, li ba'dil ikhwani, kepada sebagian saudara-saudara, al fakiru shodiku, maka adapun yang disebut dengan fakir yang shodik, laisa tiada, itu lahu, bagi fakir shodik, apa fikrotun, pikiran, wala hadratu, dan tidak menyanyiakan, illa fil hadrati, kecuali akan diperuntukkan untuk hadir kepada Allah, auma, atau sesuatu, yusiru, yang bisa mengantarkan,
Apama kepada fakir shadiq lil hadrati untuk hadir di kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu adapun Allah taala itu alamu jauh lebih mengetahui tentang maksud dan tujuan semua ini. Summa dzakara kemudian menjelaskan, menyebutkan siapa muallif al-adaba salisah kepada etika yang ketiga. Wa adapun etika ketiga itu adalah nanti menjelaskan kata-kata iqamatuhu haitsu aqamu ta'ala faqala. Mudah-mudahan kajian hari ini saya meringkas bacaan, dari kata mutiara 17 sampai ke 18, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan yaitu kata mutiara yang 19. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.